Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga, para sahabat tabi'in dan umatnya yang melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya di malam yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di musholla Baitul Ma'mur. Semoga yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki bulan Muharram. Kita dipertemukan oleh Allah di bulan yang mulia, termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah muliakan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang dimuliakan, yang diistimewakan. Kalau beramal soleh dilipatkan ganda di dalamnya. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah kita sudah lewati, Dzulhijjah juga sudah kita lewati, dan Muharram. Semoga yang sudah lewat diterima oleh Allah segala amal ibadah kita. Dan yang satu sendirian, yaitu bulan Rajab. Jadi 3 berturut-turut, satu lagi sendirian, yaitu bulan Rajab. Para ulama itu menganjurkan di bulan Muharram ini, khususnya nanti pada hari 10, kita melakukan amalan-amalan. Disebutkan oleh para ulama, mereka membuatkan itu amalan-amalan tadi jadi semuanya tergabung dalam syair. Dalam dendangan syair dikatakan sum. Yang pertama adalah puasalah. Jadi nanti tanggal 10 kita puasa, namanya puasa Asyura. Itu disunnahkan. Nabi SAW ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi, mereka dalam keadaan puasa. Lamma qadimal Madinata wajadal yahud yasumun. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, fasu'ilu, orang-orang Yahudi ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kalian hari ini kau melakukan puasa? Maka mereka mengatakan apa? Hadza yaumul ladzi adharallahu Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Karena di hari Asyura ini Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa dan Bani Israel terhadap Fir'aun. Karena di hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari sergapan Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan apa? Nahnu aula minkum bi Musa. Kami lebih utama dibanding kalian untuk melakukan puasa di hari ini. Kemudian Nabi SAW merintahkan kepada para sahabatnya untuk puasa di hari Asyura, 10 Muharram. Beliau pernah ditanya apa keutamaannya? Ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanatal lati madat, atau as-sanatal madiyah. Aku berharap kepada Allah supaya Allah menghapus dosa yang telah lalu. Jadi kalau kita puasa itu di hari Asyura, Allah hapus segala kesalahan kita, dosa-dosa kita yang telah lalu Allah hapus. Ya, jangan sampai enggak puasa. Kemudian Nabi SAW juga pernah berangan-angan untuk tahun kemudiannya berpuasa di tanggal 9-nya, di hari ke-9 Muharram, Tasu'ah. Lain baqitu ila Qabil, kalau aku masih ada di tahun depan, aku akan puasa Tasu'ah. Tapi Nabi SAW tidak sempat melakukannya. Sehingga disunnahkan juga
bukan hanya tanggal 10-nya saja, Asyuranya saja disunahkan juga, Tasu'anya, 9 Muharramnya juga disunahkan puasa. Kenapa? Mukhalafatan lil Yahud, menyelisihi orang-orang Yahudi. Begitulah syariat Nabi Muhammad SAW, selalu menyelisihi orang-orang Yahudi. Kalau kita perhatikan itu, puasa ini Asyura, mereka puasa juga. Gimana caranya supaya beda? Tanggal 9-nya puasa juga. Adzan dulu kan sempat diajukan, bagaimana kalau pakai trompet? Ditolak sama Nabi SAW. Karena itu panggilannya orang-orang Yahudi untuk mengumpulkan orang-orang ibadah. Banyak yang ditolak oleh Nabi SAW. Selalu Nabi SAW menyelisihi orang-orang Yahudi. Kemudian juga dianjurkan juga puasa di hadi asyarnya, 11-nya. Ihtiyatan, untuk kehati-hatian. Boleh jadi tanggalnya keliru ya. Kadang-kadang kan begitu. Nah, jadi Tasu'a, Asyura dan hadi asyar disunahkan untuk puasa. Kemudian timbul tanya-tanya, gimana sih Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada sergapan Fir'aun? Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mau keluar dari Mesir bersama Bani Israel, Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama sekitar 600.000 kalau nggak salah itu. Jumlah yang dari Bani Israel yang ikut banyak kalau hasil waktu itu. Beliau tersesat. Jadi muter-muter gitu ya. Gak nemukan jalan untuk keluar daripada Mesir. Dan waktu itu jalur yang ditempuh pantai. Ya tepi pesisir gitu ya. Alhasil akhirnya ketemu ulama Bani Israel. Kenapa sih kita kok nggak keluar-keluar? Ya zaman dulu kan nggak ada GPS ya. Kalau sekarang, kalau nggak ketemu jalan kita bisa buka HP, ada GPS, cari, selesai sudah. Ini Nabi Musa musyawarah sama ulama Bani Israel. Iya katanya. Dulu Nabi Yusuf pernah minta kepada saudaranya Binyamin untuk memindahkan jasadnya nanti, karena Nabi Yusuf itu dikubur di Mesir waktu itu, supaya nanti dipindah ke Palestina. Tapi oleh Binyamin tidak dilakukan itu sampai Binyamin meninggal. Nah, kata ulama Bani Israil, jalan keluarnya harus memindahkan jasadnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf waktu itu dikebumikan di Mesir. Oh, siapa yang tahu makamnya di mana, kuburannya di mana? Oh, ada orang itu punya sanad. Jadi riwayatnya itu nyambung dari kakek sampai yang menyaksikan waktu mengubur Nabi Yusuf. Ajuz Bani Israil, ada orang perempuan yang udah tua dari kalangan Bani Israil. Oh ya sudah, dicari ketemu. Nah, dimintain oleh Nabi Musa petunjuk untuk memberitahu kuburan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, kata Nabi SAW. Yang mulia, keturunan mulia, keturunan mulia, keturunan mulia. Kata Ajuz Bani Israil ini, ya saya mau kasih tahu di mana letaknya. Cuma ada syaratnya. Harus ada perjanjian antara kita. Apa perjanjiannya, kata Nabi Musa? Aku nanti mintakan kepada Allah di surga supaya masuk bersama engkau, wahai Nabi Musa. Jadi minta bersama Nabi Musa nanti di surga. Wah, berat ini. Karena apa? Karena enggak sembarangan untuk masuk surga. Tidak semudah umatnya Nabi Muhammad SAW. Langsung kalau Nabi langsung jawab, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. Kalau Nabi Musa belum bisa waktu itu.
nunggu wahyu dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dapat wahyu dari Allah, penuhi janjimu kepada orang ini, orang perempuan tua ini. Akhirnya Nabi Musa menjanjikan kepada orang perempuan tua ini, kamu akan bersama kami nanti di surga dengan syarat tunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf. Akhirnya ditunjukkan. Ada sumur, ini airnya dikeluarkan airnya. Nah, setelah airnya keluar, udah kering, baru digali. Di situ ketemu jasadnya Nabi Yusuf. Begitu ketemu, itu terang. Itu perjalanannya malam ya. Cahaya terang luar biasa seperti siang hari sudah. Nah, di situ GPS-nya ketemu ya. Baru di saat itu bisa Nabi Musa alaihi salatu wasalam bisa keluar dari Mesir. Jadi saat itu yang penting apapun caranya bisa keluar dari Mesir. Karena Fir'aun di Mesir waktu itu. Fir'aun ini orang yang dikenal kejam. Kalau ada anak laki lahir dari kalangan Bani Israel disembelih. Yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka nyembelih anak-anak laki dari Bani Israel. Sedangkan perempuannya dibiarkan hidup. Itu kejamannya udah luar biasa Fir'aun. Itu dari Nabi Musa kecil waktu itu. Udah luar biasa. Pokoknya Nabi Musa waktu itu harus keluar, dapat perintah dari Allah. Dari Mesir. Nah, akhirnya dengan cara seperti tadi, ketemu jasadnya Nabi Yusuf, bisa keluar, Allah kasih petunjuk, masih lewat pesisir itu. Masih lewat pesisir, sudah nggak ada jalan lagi akhirnya. Ini GPS-nya sudah mulai hang ya. Sudah nggak ada jalan lagi sudah. Laut, yang ada laut. Di depan laut, di belakang apa? Fir'aun dan bala tentaranya yang udah siap untuk menangkap Nabi Musa dan membunuh. Dan yang bersamanya itu Bani Israel. Nah, pengikut Nabi Musa sudah mulai khawatir. Apa dikatakan dalam Al-Quran? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya, katanya pengikut Nabi Musa apa? Inna lamudrakun. Kita bakal kena sudah. Kita bakal disergap ini oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Udah khawatir. Apa kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Kalla, enggak bakalan. Enggak mungkin, kita enggak bakal disergap oleh Fir'aun. Enggak bakal dapat, Fir'aun enggak akan bisa mendapatkan kita. Innahu ma'iya rabbi sayahdin ya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan aku petunjuk. Ini bedanya peristiwa Nabi Musa dibanding dengan peristiwanya Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan kepepet. Ketika beliau hijrah. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sempat mampir di gua Tur ya. 3 malam di situ. Sayyidina Abu Bakar Siddiq khawatir. Bukan khawatir karena takut, tidak. Ya kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq seorang diri yang dibunuh, selesai sudah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW yang dibunuh, ya habis umatnya sudah, celaka umatnya semua. Itu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Cuma beda redaksi Al-Qur'annya kita lihat. Kalau tadi kan ashabu Musa. Kalau ini redaksinya Allah mengatakan apa? Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Idh akhrajahu alladhina kafaru. Ketika Nabi Muhammad dikeluarkan oleh orang-orang kafir, diusir dari penduduk Mekah, orang-orang kafir yang ada di Mekah, beliau terusir. Sebetulnya beliau nggak mau keluar, tapi karena sudah penduduknya yang memang ingin menangkap Nabi Muhammad SAW, akhirnya Nabi keluar waktu itu, sampai masuk ke Gua Thur di situ. Udah dalam keadaan sangat genting sekali. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau mereka melihat ke bawah, sudah kita. Mereka bakal melihat kita. Tapi apa kata Allah? Tsaniyasnaini idhuma fil ghar. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika berdua dengan Rasulullah SAW dalam gua, idh yaqulu li sahibihi. Allah mengatakan ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, sahibih, temannya, la tahzan, jangan
kamu sedih, jangan kamu susah. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau tadi Nabi Musa apa? Ma'iya Rabbi, bersama aku. Ashabu Musanya enggak disertakan di situ. Ashabu Musanya enggak dimasukkan dalam kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Di situ Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah bersama kita, nggak usah khawatir. Jadi kalau sudah ingat kepada Allah, Allah bakal turunkan rasa tenang. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah kemudian menurunkan rasa tenang atasnya. Di sini alaihi, bukan alaihima. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah bersama Nabi bersama Allah Subhanahu wa taala, sudah bersatu semuanya. Makanya disebut alaihi, bukan alaihim. Karena di situ sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat kita tenang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada duit, ya, bukan karena ada kebutuhan, bukan karena fasilitas, bukan karena apa-apa. Ingat Allah dulu, baru Allah turunkan rasa tenang di situ. Kadang-kadang orang punya duit banyak, gak bisa tidur, betul gak? Benar. Punya rumah, punya kendaraan banyak 10, rumahnya megah. Tapi kalau mau tidur minum pil dulu. Gak ada. Bukan dengan dunia tenang tadi itu. Ingat kepada Allah dulu, baru Allah turunkan rasa tenang. Nah, itulah Rasul bersama sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita teruskan tadi kepada Nabi Musa. Akhirnya fa'auhayna ila Musa, maka kami berikan wahyu kepada Nabi Musa. Anidrib bi'asakal bahra. Nabi Musa diperintahkan supaya apa? Pukulkanlah dengan tongkatmu lautan ini. Akhirnya Nabi Musa melempar tongkat tadi itu. Kemudian tongkatnya itu jatuh ke dalam lautan tadi itu terbelah. Sebetulnya kalau kita pikir-pikir, tongkat itu nggak bisa membelah lautan. Cuma Allah Subhanahu wa taala ini mengajarkan kepada Nabi Musa supaya melakukan sebab. Usaha dulu, ikhtiar dulu. Nanti Allah yang jalankan semuanya. Nanti Allah yang kasih jalan keluar sudah. Sebetulnya Allah bisa saja langsung Nabi Musa tadi itu tanpa melempar tongkat langsung bisa Allah belah itu lautan, bisa saja dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa diajarkan untuk melakukan sebab dulu, ikhtiar dulu, usaha dulu. Kadang-kadang kita juga gitu, ikhtiar dulu, lakukan sebab, nanti baru dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tongkatnya itu kena kepada lautan ini terbelah. Fanfalaqa, terbelah itu lautan. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Setiap belahan-belahannya itu seperti gunung yang besar. Jadi ini laut terbelah, undukannya itu ya. Jadi Nabi Musa akhirnya melewati dan tanahnya itu kering. Bawah laut, dasar lautnya itu kering kan. Kalau basah jalannya nggak enak dong. Betul nggak? Kalau basah keserimpet bisa. Ini nggak kering. Jadi dasar lautnya itu kering. Jadi terbelah nih undukannya seperti gunung-gunung besar. Kiri kanan nih ketika Nabi Musa lewat dan Bani Israel, kiri kanan nih undukan. Air laut ini. Bahaya, ngeri itu kalau melihatnya, kalau ada film aslinya ya. Itu bisa mengerikan. Tapi Nabi Musa dengan iman yang teguh dan Bani Israel akhirnya apa? Berhasil melewati laut tadi. Giliran Fir'aun mau lewat dengan tentaranya, dia masuk. Di saat itu Allah tenggelamkan Fir'aun. Nah, di saat itu Fir'aun Allah tenggelamkan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu Fir'aun sempat ngomong apa? Amantu ya, aku beriman kepada Tuhannya yang diimani oleh Bani Israel. Di saat ini udah tenggelam Fir'aun. Ada dalam Al-Quran itu ya. Tapi kata Allah apa? Al-an, sekarang kamu mau beriman. Waqad asaita min qablu, kamu sudah bermaksiat dulu.
dari dulu sudah. Ya, kemaksiatannya membunuh, kemudian ngaku sebagai Tuhan, ya, kemudian segala macamnya sudah melampaui batas. Gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya gak diterima oleh Allah. Akhirnya apa? Ditenggelamkan, tapi jasadnya al-yauma nunajjika bi badanika. Jasadnya diselamatkan oleh Allah, dikeluarkan dari laut. Ya, bahkan sampai sekarang ada tersimpan di mana? Di museum ada di Mesir. Itu pelajaran ya, supaya yang melihat ke sana lihati dulu orang yang berkuasanya luar biasa kekuasaannya. Dulunya zalim, dulunya melakukan kekejaman yang luar biasa, tapi lihat semuanya hilang begitu saja. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika Asyura, karena kita diperintahkan untuk berpuasa juga syukran, rasa syukur, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas selamatnya Nabi Musa. Jadi kita berbahagia. Kenapa? Nabi Musa telah diselamatkan oleh Allah. Nabi SAW itu bahagia dengan diselamatkannya Nabi Musa. Ya, itulah sifat Nabi Muhammad SAW, merasakan kebahagiaan ketika orang lain bahagia. Ya, jangankan seorang Nabi yang sesama Nabi dengan Nabi Muhammad SAW, umatnya bahagia, Nabi SAW lebih bahagia. Umatnya kalau susah, Nabi lebih susah lagi. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu kita kalau saudara kita bahagia, kita juga ikut bahagia juga. Ya, tetangga kita bahagia, kita ikut bahagia juga. Jangan tetangga bahagia kita gak bahagia, itu kurang bagus ya. Atau saudara kita bahagia, kita gak bahagia, itu kurang bagus. Tunjukkan rasa bahagia juga. Begitulah Nabi SAW. Jadi ini puasa yang pertama amalannya. Yang kedua apa? Sholat 2 rakaat sunnah mutlak. Ya. Kemudian apalagi zur aliman. Nanti riwayat yang paling sahih cuma 2. Nanti zur aliman, ziarah menjenguk orang alim. Ya, sowan kepada orang alim. Waktahil pakai celak. Ya, celak, tahu celak, sifat mata itu. Ya. Sifat mata ini apa namanya? Cara makainya gimana? 3 di kanan, 3 di kiri, ganjil ya. 3 di kanan, 3 di kiri. Ganjil itu 3 di kanan, 3 di kiri. Ada yang mengatakan 3 di kanan, 2 di kiri. Tapi yang kebanyakan mengatakan 3 di kanan, 3 di kiri. Nah, pakai celak. Ra'sal yatimi imsah, kemudian juga mengusap kepalanya anak yatim. Ya, kemudian juga disantuni ya, jangan diusap aja. Ya, disantuni. Tasaddaq, sedekah. Waqtasil, mandi. Ya. Wassi' 'alal iyal. Luaskan nafkah untuk iyal, untuk keluarga. Yang biasanya memberikan nafkah misalnya 50.000 sehari, ya, untuk Asyura misalnya 500.000. Ya, 500.000 ya. Jadi meluaskan itu ada jaminan. Insyaallah katanya man wassa'a 'alal 'iyal yauma Asyura wassa'allahu sa'ira sanati. Wasallallahu alaihi sa'ira sanati. Siapa orang yang meluaskan nafkahnya kepada keluarganya di hari Asyura, Allah akan luaskan rezekinya selama 1 tahun. Gak akan kurang-kurang. Ini amalan yang sudah berkeluarga. Insyaallah yang belum nyusul ya, biar dapat keluasan rezeki juga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga apalagi qallim dhufra, potong kuku. Potong kuku ada caranya. Ada di tangan kanan ini mulainya dari telunjuk. Kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking. Kemudian pindah ke kelingking kiri. Jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol, diakhiri dengan jempol kanan. Tadi kan jempol kanan belum. Ini caranya Imam Ghazali yang demikian ini. Ada lagi sebagian ulama mengatakan kalau kanan itu mulainya dari
Ini jari ya, di tangan. Di tangan kanan mulainya dari kelingking. Kelingking, kemudian jari tengah, jempol, jari manis, telunjuk. Sedangkan di tangan kiri, jempol, jari tengah, kelingking, telunjuk, jari manis. Itu sebagian lama mengatakan demikian. Ada lagi di telunjuk, jadi mulainya dari tangan kanan ini, mulainya dari telunjuk sampai ke kelingking. Jadi telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, jempol kanan. Kemudian di tangan kiri, dari kelingking tangan kiri sampai ke jempol tangan kiri. Ada juga yang demikian. Itu anjuran dari para ulama di dalam cara memotong kuku. Cara memotong kuku. Kalau di kaki langsung, mulainya dari kelingking kanan sampai ke jempol kanan, kemudian jempol kiri, terus sampai ke kelingking kaki kiri. Nggak ada tertib kayak seperti di tangan tadi. Nggak. Kemudian apalagi surat al-ikhlas, membaca surat al-ikhlas berapa kali? 1000 kali. Kemudian para ulama memberikan catatan. Yang dianjurkan tadi semuanya itu yang paling sahih riwayatnya cuma 2, yaitu apa? Puasa dan tausiah alal iyal, memberikan keluasan nafkah kepada keluarga. Tapi nggak ada masalah karena ini bulan Asyurul Hurum, ketika kita beramal soleh dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kelewatan ya, nyambung tali kekerabatan ya, nyambung tali kekerabatan, silaturahim. Yang masih punya misalnya misanan, sepupu atau mindoan. Jadi sepupu 2 kali, masih 1 embah misalnya, sepupunya 2 kali, atau bahkan sepupu 3 kali kunjungi. Ya. Nah, itu semuanya fadilah sebetulnya. Ya. Dengan kita menyambung tali kekerabatan itu bakal Allah ruaskan rezeki juga. Allah ruaskan rizki dan Allah panjangkan umur itu. Allah ruaskan rizki dan mengatakan ruas rizki di situ kualitas. Jadi rizkinya itu, jadi misalnya 100.000 nggak habis-habis. Ya. Misalnya untuk berhari-hari bisa nggak habis-habis, padahal cuma 100.000. Tapi ada yang lagi mengatakan kuantitas, banyaknya itu rizki. Allah berkahi, ditambah lagi. Nah itu semua yang dianjurkan di Asyura ya. Riwayat yang paling sahih puasa dan tausiah alal iyal. Tapi tidak ada salah, kita ngamalkan itu semua amal yang baik ya. Apalagi di bulan Asyurul Hurum dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disebutkan tadi. Kemudian ada lagi sebetulnya membaca hasbunallah ya wa ni'mal wakil 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca 70 kali. Kata para ulama yang mengamalkan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu 70 kali, kafahullahu syarra dzalikal am. Allah akan mencukupi dia dari keburukan di tahun itu. Artinya apa? Allah jaga. Selama tahun itu enggak akan terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jangan sampai terlewatkan ini. Kemudian yang ma'ruf itu subhanallah ya, mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy, yang ada di kitab Kanzun Najah ini. Nah, itu juga diamalkan ya. Nah, ada yang mengatakan juga yang membaca doa ini hatinya tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati itu hidup, terima nasihat, itu mudah menjalankannya. Ketika kita dapat nasihat, dapat arahan, itu mudah menjalankannya. Nah, kalau hatinya sudah mati, itu dinasehati enggak akan ada pengaruhnya sama sekali. Nah, itu bacaan apa? Subhanallah, mil al mizan, muntahal ilm, mablaghar ridha, dan seterusnya sampai la malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Itu juga jangan sampai terlewatkan ya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan semuanya. Ada minni wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.